Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Syarh Ibn Aqil Al-Alfiyah Ibn Malik. Di hari ini kita masuk di bait 171. 171. Kata beliau rahimahullah, di bait 171, ba'da asa ikhlau laka aw syaka qad yarid jinan bi an yaf'al ansanin fukit. Kata beliau rahimahullah, ba'da asa, sesudah asa, ikhlau laka dan aw syaka qad yarid, ya, terkadang datang tiga lafaz tersebut ginan bi an yaf'ala. Kadang datang setelah tiga lafaz tersebut, ba'da asa ikhlau laka au syaka. Setelah lafaz asa, ikhlau laka dan au syaka. Qad yarid jinan bi an. Terkadang ketiga lafaz itu ginan, tidak cukup, merasa cukup, artinya tidak butuh. Ginan kan diterjemahkan apa? Tidak butuh atau merasa cukup dengan an yaf'ala. Maksudnya dengan an yang digandengkan dengan fi'il. Iya, tidak cukup dari apa? Ansanin fukida. Katanya dengan an yaf'ala sebagai pengganti dari mansub kedua, khobarnya yang telah ditiadakan. Nah, kadang datang dia merasa cukup dengan an yaf'ala dari kedua yang hilang. Kedua yang hilang ini maksudnya apa? Yaitu tentunya yang kedua yang hilang adalah siapa? Khobarnya. Iya. Yaitu sebenarnya ini bisa dipahami lebih mudah kalau antum ingat kembali kana. Kana kan datang dua tuh. Bisa nakis, bisa tam. Tam artinya apa? Nggak butuh pada khobar. Sama ini. Asa ikhlau lako au syaka, kadang tidak butuh juga itu yang kedua. Bisa disederhanakan bahasanya langsung. Yaitu kadang dia tidak butuh pada apa? Khobar. Yaitu dia datang dalam keadaan apa ini berarti? Tam. Iya. Datang dalam keadaan tam. Ihtasat asa wa khlau lako wa ausyaka. Yaitu khusus asa, ikhlau lako dan ausyaka bi annaha tusta'malu nakisa wa tamah. Itu. Kadang dia dikhususkan dengan digunakan dalam keadaan nakiso dan tam. Paman nakiso pokoknya sabaqo dzikruha. Adapun nakiso telah lewat, itu dia butuh an bersama fi'il sebagai khobarnya. Wa amma tamah fahiyal musnada ila an wal fi'il. Adapun yang tama maka dia yang disandarkan kepada an dan fi'il saja, tanpa ada khobar setelahnya, tanpa ada isimnya yang disembunyikan di dalamnya juga. Iya. Wa kalau lako ayatiya wa ausyaka ayyaf'ala. Lihat, fa'al wal fi'il fi maudhi irobin fa'il. Lihat beda irobnya yang pertama tadi. Kalau antum katakan yang pertama kan asa zaidun ayyakum misalnya begitu. Berarti itu irobnya sebagai apa? Khobar. Kalau ini tidak ada isimnya, langsung itu an bersama fi'il sebagai apanya? Sebagai fa'ilnya.
Iya, asa wa laula wa ausyaqa. Wastagnat bihi anil mansub alladhi huwa khabaruha. Dan dia tidak butuh atau merasa cukup dengannya dari mansubnya. Yang mansubnya itu maksudnya apa? Khobarnya. Iya, tapi ini ada syaratnya ya. Dengan ketentuan tidak ada yang disembunyikan, tidak ada domir mustatir pada 3 lafaz itu. Karena kalau ada domir mustatir pasti dia kembali lagi menjadi apa? Menjadi khobar. Paham? Ya, tapi ini syaratnya tidak ada domir apa? Mustatir. Jadi setelahnya itu nanti an bersama fiilnya ditakwil ke masdar sebagai fa'ilnya. An bersama fiilnya itu ditakwil ke masdar sebagai fa'ilnya. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa hadza idza lam yalil fi'ilul ladzi ba'da an ismu dhahir yasihu rafuhu bih. Ini kata beliau kalau tidak terletak setelah fi'il yang setelah an isim dhahir yang sah dia rufa dengannya. Fa in waliyahu kalau terletak setelahnya nah asa ayyakuma zaidun. Kalau begini modelnya. Gimana ini? Asa ayyakuma zaidun. Boleh enggak ayyakuma menjadi fa'ilnya asa? Paham ini pertanyaannya? Tadi kan asa ayyakuma. Kalau ini asa ayyakuma zaidun. Dia rofa isim dohid lagi. Padahal dia dirofa oleh asa. Padahal Ustaz Abu Ali As-Shalubin. Maka Al-Ustaz Abu Ali As-Shalubin berpendapat ila annahu yajib ayyakuna dhahir marfu'an bil fi'li alladhi ba'da'an. Kalau Abu Ali As-Shalubin berpendapat wajib dhahir itu dimarfu dengan fi'il selaan. Maksudnya dimarfu dengan yakum. Kalau dalam contoh ini. Iya. Fa'an wa ma ba'da fa'il li asa. Wahiyat amah. Tetap kalau begitu. Wala khobarulaha. Dan tidak ada khobarnya. Wadahab al-mubarid was-sayrofi. Sementara al-mubarid dan as-sayrofi wal farisi ila tajwizi ma dzakarahu Shalubin wa tajwizi wajhin akhar. Boleh apa yang disebut oleh Shalubin dan boleh juga sisi yang lain. Wa ayakuna ma ba'dal fi'il alladhi ba'da'an marfu'an bi asa isman laha. Boleh dia di i'rab berada dalam kedudukan nasab dengan asa. Ya, i'rabnya boleh di i'rab apa yang setelah fi'il yang setelah an dirofa dengan asa isimnya. Wa an wal fi'il berada dalam kedudukan apa? Nasabnya asa. Wa taqaddama 'alal isim dan dia mendahului isimnya. Berarti itu Zaidun bisa 2 i'rab. I'rab pertama fa'ilnya yakumu. Berarti asa tam. Tidak ada khobar. I'rab yang kedua dia bisa Zaidun sebagai apa? Isimnya asa. Kemudian yakumu merupakan domir mustatir kembali ke Zaid. Yang lafaznya setelahnya bukan sebelumnya kan boleh karena kedudukan asalnya di mana? Di sebelumnya. Nah, berarti asa di sini apa? Nakisah. Nah, kalau ada isim dohir setelahnya boleh 2 i'rab. Kalau tidak ada maka 1. Jelas berarti ini 2 i'rab. Iya. Kemudian wal fi'lul ladzi ba'da'an fa'iluhu dhamirun ya'udu ala fa'il asa. Fa'ilnya musdomir kembali kepada fa'ilnya asa. Wa jaza auduhu alaih boleh kembalinya dhamir kepadanya. Wa in ta'akhkhar walaupun dia diakhirkan li'annahu muqaddamun fin niyah. Karena dia di depan secara niatnya. Maksudnya secara kedudukannya. Paham kan? Secara kedudukannya di depan. Wa tadharu fa'idatu hadzal khilaf fi tatniyati wal jama' wa ta'nits. Akan nampak perselisihan ini ketika dalam mutannah, jama' dan ta'nits. Coba perhatikan sebentar. Fataqulu al-madhhabi ghairi Shalubin, maka antum akan katakan dalam madhab selain Shalubin asa ayyakuma Zaidan. Harus dikasihkan alif pada yakuma. Kenapa? Karena Az-Zaidan sini adalah apanya asa? Isimnya asa. Iya, wa asa ayyakumu Az-Zaidun. Itu selain Shalubin. Wa asa ayyakumna al-hindatu. Fata'ti bidomiril fil li'anna adh-dhahir laysa marfu'an bih.
maka antum datangkan domir pada fiilnya, karena isim dohir itu bukan marfu dengan yakum, bal huwa marfuun bi asa. Bahkan dia marfu dengan apa? Asa. Wa ala ro'i Syalubin, dan di atas pendapatnya Syalubin bahwa isim dohir itu bukan fa'ilnya asa, bukan isimnya asa, tapi siapa? Isimnya fi'il setelahnya. Antakul asa ayyakumaz zaidan. Tidak perlu antum bilang yakuma. Wa asa ayyakumuz zaidun. Tidak perlu antum bilang yakumuna. Tidak perlu. Wa asa antakumal hindatu. Fala ta'ti fil fi'li bidomir. Antum tidak datangkan pada fi'il itu berupa domir. Kenapa? Li'annahu rafa'ad dohir alladhi ba'dah. Karena dia sudah merofat dohir yang setelahnya. Dipahami? Itu saja buah dari perselisihan itu. Antum kasih domir atau tidak? Kalau dia beramal pada dohir, tidak perlu kasih domir. Kalau dia tidak beramal pada dohir itu, maka harus antum kasih apa? Domir. Itu saja intinya. Itu saja buah dari perselisihannya. Kemudian beliau bilang selanjutnya, jadi yang tadi dipahami itu ya, walaupun agak sulit ini sebenarnya, bait 171. Wa ba'da asa ikhlau laqo ausyaka, setelah lafaz asa ikhlau laqo dan ausyaka, qad yarid jinan bi an yaf'ala. Dia kadang datang cukup dengan an yaf'ala. An yaf'ala ini wakilnya saja ya. Kan boleh an yakum, an yakut, an yajlis saja. Ansanin fukida, dari kedua yang hilang. Artinya yang kedua yang hilang tidak perlu disebutkan. Cukup dengan apa? An yaf'ala. Yaitu ini dengan syarat kalau dia datang dalam keadaan tam. Berikutnya, wajar ridan asa ayat pak mutmaro biha idasmun qablaha qad dzukira. Masya Allah. Bait yang 172. Wajar ridan asa, dan kosongkanlah asa. Maksudnya kosongkan dia dari domir. Kosongkan asa maksudnya kosongkan dari domir. Ir'aur pak mudmaro. Atau ropakanlah isim domir. Biha dengannya. Idasmun qablahu qad dzukira. Apabila isim sebelumnya telah disebutkan. Kan syaratnya ada domir itu kalau sudah ada apa? Isim dohir sebelumnya, tempat kembalinya. Ai kata beliau rahimahullah, iktasat asa min baini sa'iri af'ali hadzal bab. Asa dia memiliki kekhususan dari di antara seluruh fiil-fiil bab ini, yaitu babnya af'alul muqarrabah, bi annaha idza taqaddama alaihi ismun, bahwasanya kalau ada isim yang mendahuluinya, jaza ayyudmar fiha dhamir yaudu ala ismi sabiq, boleh disembunyikan padanya domir yang kembali kepada isim yang telah lewat. Wahadhi lugatu Tamim. Ini bahasanya orang Bani Tamim. Wajaza tajriduha anid domir. Boleh juga dikosongkan dari domir. Wahadhi lugatul Hijaz. Ini bahasanya orang-orang Hijaz. Wadhalika, nah contoh ya. Zaidun asa ayyakuma. Lihat. Zaidun asa ayyakuma. Boleh antum katakan pada asa ada domir huwa kembali ke Zaid. Di atas logonya siapa? Bani Tamim. Boleh juga antum katakan tidak ada domir huwa yang kembali kepada Zaid. Di atas logonya siapa? Hijaz. Fa'ala lugati Tamim yakunu fi asa domir mustatir yaudu ala Zaid. Dalam bahasanya orang-orang Tamim, ya, maka pada asa ada domir mustatir kembali kepada Zaid. Wa ayyakum fi maudhi'i nasbin bi asa. Dan yakum berada dalam kedudukan nasab pada dengan apa? Asa. Wa ala lugatil Hijaz, di atas bahasanya orang Hijaz, la domir fi asa. Tidak ada domir pada asa. Tame wa ayakum fi maudhi raf'in bi asa. Dan ayakum berada dalam kedudukan rofa dengan apa? Asa. Jadi dia merofa sekarang apa? An bersama fi'il. Anda paham? An bersama fi'il. Berarti antum irob apa Zaid? Zaidun tetap mubtada. Cuman an bersama fi'il itu adalah apa? Khobarnya. Fi'il selanya. Adapun di atas yang pertama, berarti Zaidun mubtada juga. Cuman khobarnya cuman asa. Karena asa sudah punya apa? Sudah punya ada di dalamnya fa'il. Jumlah fi'li
filia. Adapun ayakum adalah maf'ulun bi fi mahallin nasbi maf'ulun binya. Wa tadharu faidatu dzalika fi tatniyah wal jama' wa ta'nis. Juga sama. Akan nampak perselisihan antara Hijaz dan Tamim ini ketika dia meropak tatniyah dan jama serta ta'nis. Lihat, fataqulu fi lugati Bani Tamim. Fi lugati Tamim. Maka untuk katakan pada lugonya orang-orang Tamim. Hai Hindun asat antakuma. Wa zaidani asaya ayyakuma. Wa zaiduna asau. Ya kan? Ayyakumu wal hindan asata antakuma wal hindat asaina ayyakumna. Paham kan? Jadi dikasih domir. Wa taqulu ala lugatil Hijaz, dan antum katakan di atas logonya orang Hijaz, Hindun asa ayyakum. Tidak perlu untuk kasih domir. Kan dia kan tidak merupakan domir, tapi merupakan siapa? Antakum. Antakumnya saja yang diatur. Wazaidan asa antakuma ayyakuma, wazaidun asa ayyakumu, walhindat asa antakuma, walhindat asa ayyakumna. Jadi setelahnya yang diatur, bukan dianya. Dan dia tidak merupakan domir, yang dia rupa adalah an bersama fi'ilnya. Wa amma ghairu asa min af'ali hadal bab, adapun selain asa dari selain bab ini, fayajibul itmaru fi, maka wajib disembunyikan padanya, dijadikan domir padanya. Fatakul az-zaidani ju'ila az-zaidani yaj'ala yang dimani wala yajuz tarkul idmar. Tidak boleh untuk tinggalkan domirnya. Ya, falatakul, tidak boleh untuk katakan az-zaidani ja'ala yang dimani. Paham ini? Antum tidak kasihkan siapa? Domir. Kama takul az-zaidani asa ayyakuma. Paham ya? Tidak boleh. Ini hanya berlaku pada siapa? Asa saja. Tidak pada yang lain. Kemudian kata beliau rahimahullah. Wal fatha wal kasro ajiz bisini min nahwi asaitu wantiqal fath zukin. Mudah sekali ini. Karena ini hanya lugohnya saja. Ya. Ajiz boleh fathah dan kasroh pada sinnya. Dari contoh asai, boleh antum baca asai, boleh antum baca apa? Asi. Tapi wanti qaul fathi zukin, ya, dipilihnya fathah itu sudah diketahui. Artinya antum baca apa? Asa. Tapi boleh dikasroh asi, ya, boleh dikasroh. Idza tasala bi asa dhamir marfu, domirun maudu'un liraf. Apabila bersama dengan asa domir yang diletakkan untuk rofa, itu domir rofa. Wahulil limutakalim, yaitu untuk orang yang berbicara. Nah asaitu, awli mukhatab, aw asaita, wa asaiti, wa asaituma, wa asaitum, wa asaitunna. Awli go'ibat, atau untuk yang go'ib, yang penting bersama dengan domir. Nah asaina. Nunisbah. Jaza kasrusiniha, boleh di kasrusinnya, wa fathiha, dan wa fathuha, dan boleh di fathah. Wal fathu ashad. Tapi fathah itu lebih masyhur. Wa qara'a Nafi, dan dibaca oleh Nafi, fahal asaitum idza intawallaitum bi kasratin, bi kasrisin, di kasrosinnya, yaitu dia baca apa? Fahal asitum. Wa qara'a al-baqun bi fatihah. Sementara yang lainnya dari qura' sab'ah mereka baca dengan apa? Fathah. Selesai af'al muqarrabah. Sekarang berikutnya lagi inna wa akhwatuha. Iya. Kan hukumannya asa maf'ulun bih. Iya. Dan kan marfu'nya itu fa'il. Isim juga. Nah, sama. Baik. Sekarang masuk di bab berikutnya, inna wa akhawatuha. Inna dan saudari-saudarinya. Beliau berkata, li inna anna laita lakinna la'alla ka'anna tumalikana min amal. Ka'inna zaidan alimun bi anni ka'inna zaidan alimun bi anni kub'un walakinna benahu dudigni.
Mudah sekali. Untuk inna, laita, inna, anna, laita, lakinna, la'alla, ka'anna, dan ka'anna. Aksuma likana. Kebalikan apa yang untuk kana. Kebalikan apa yang untuk kana. Kalau kana merupa isim menasab khobar. Kalau inna kebalikannya. Menasab isim merupa khobar. Contoh ka inna zaidan alimun, jelas. Bi anna kub'un, bi anni kub'un, isimnya ya kub'un, walakinna benahu du dignin. Jelas 3 contoh. Hada huwal qismu tsani minal hurufin nasikhah lil ibtida. Ini jenis kedua dari huruf-huruf yang menghapus hukum mubtada. Wa hasittatu hurufin dan ada 6 huruf. Inna wa anna wa ka'anna wa lakinna wa laita wa la'alla. Wa adda sibawai khamsa. Sibawai menghitungnya itu hanya 5. Fa asqata anna al-maftuha. Beliau hilangkan anna yang di fathah. Li anna aslaha inna al-maksura kama sayati. Karena asalnya anna adalah inna yang di kasroh. Wa makna inna wa anna, dan makna inna dan anna adalah at-taukid. Makna inna dan anna adalah menguatkan. Wa makna ka'anna at-tasbih, menyerupakan. Walakinna lil istidrak, sementara lakinna untuk istidrak, yaitu apa yang dikatakan menetapkan apa yang disangka nafi atau menafikan apa yang disangka tetap. Walaita lit tamanni, sementara laita untuk berangan-angan perkara yang mustahil. Wala'alla lit tarajji wal isfaq, sementara la'alla untuk tarajji berharap dan isfaq mengkhawatirkan. Wal farqu baina tarajji wat tamanni, dan perbedaan antara tarajji dan tamanni, anna tamanni yakunu fil mungkin. Namanya tamanni itu terjadi pada hal yang mungkin. Namanya seorang bertamanni. Berapa itu tamanni? Apa tamanni? Berangan-angan, berharap. Bisa pada yang mungkin. Nah, laita zaidan qaimun wa fi ghairil mungkin. Dan bisa untuk pada yang tidak mungkin. Nah, laita syababu yaudu yauman. Nah, ini yang tidak mungkin. Wa ana taraji, sementara taraji la yakunu illa fil mungkin. Ini bedanya. Taraji itu tidak akan terjadi harapan kecuali pada perkara yang mungkin saja. Tidak bisa terhadap perkara yang tidak mungkin. Fala taqul, tidak boleh antum bilang la'alla syababa yaudu. Tidak boleh. Kan ini tidak mungkin masa muda apa? Kembali. Wa anna taraji, tidak bilang apa? Wal isfaq. Terus berikutnya lagi. Wal farqu baina taraji wal isfaq. Sekarang makna Allah tadi kan ada taraji dan ada apa? Isfaq. Apa bedanya taraji sama isfaq? Tadi taraji sama tamanni. Wa anna taraji yakunu fil mahbub. Bedanya kalau taraji itu terjadinya pada perkara yang dicintai. Makanya terjemahkan semoga. Nah la Allah yarhamuna. Semoga Allah merahmati kita. Wal isfaq, sementara isfaq fil makruh, pada perkara yang tidak disukai. Dia berharap tapi tidak dia sukai. Contohnya la'allal adu yaqudumu. Semoga musuh datang. Bukan begitu artinya, tapi apa? Dia khawatirkan jangan-jangan musuh datang. Wa hadhil huruf ta'mal aksu amal kana. Huruf-huruf ini beramal kebalikan dari amalannya kana. Fatansibul ism tarfa'ul khabar. Maka dia menasab isim dan merupakan khabar. Nah inna zaidan qaimun. Fahiya amilatun fil juz'ain. Dia beramal pada 2 bagian itu. Wa hadha madhhabul basriyin. Ini madhabnya orang Basra. Wa dhahabal kufiyun, sementara orang-orang Kufah berpendapat ila annaha la ta'malu laha fil khabar. Bahwasanya dia tidak beramal pada khabar. Paham kan? Kan khabar tetap marfu. Tapi ini sulit juga. Berarti antum akan katakan di kana juga tidak beramal pada yang pertama. Hanya beramal pada yang kedua. Iya kan? Ini kan dia bilang, kan masalahnya gini. Yang berubah hanya yang mana? Isimnya kan? Adapun khabarnya apa? Tetap. Makanya mereka bilang, berarti dia hanya beramal pada isimnya. Tidak beramal pada khabarnya. Wa inna ma huwa bakin ala raf'ihil ladzi kana lahu qabl dukhuli inna. Sungguhnya dia tetap di atas rofanya yang sebelum masuknya apa? Inna. Wa khabar mubtada. Itu dia adalah khabarnya mubtada. Ini orang Kufah berpendapat. Iya, tapi belum katakan tadi apa? Madhab Basriyin beramal pada 2 itu. Jelas kan? Kemudian kata beliau rahmatullah, wara'idat tartiba illa fil ladzi
kalaita fiha au huna ghairul badi. Mudah sekali. Ro'idat tertib. Perhatikan susunan ini. Yaitu inna, saudara-saudarinya, baru isimnya, setelah itu baru apa? Khobarnya. Perhatikan itu susunannya. Illa kecuali billadhi pada apa yang ka seperti laita fiha atau huna ghairul badi. Maksudnya kecuali jar majrur atau apa? Dorob. Jadi asalnya itu inna zaidan imun. Tapi kalau dorob inna fid dari zaidan boleh dikedepankan. Kenapa? Ini belum mengisyaratkan bahwa asalnya itu harus di atas susunan itu. Inna isimnya khobarnya. Kecuali dorob dan jar majrur. Ayat itu kata beliau. Yalzamu taqdimul isim fi hadzal bab wa ta'khirul khobar. Wajib dikedepankan isim pada bab ini dan diakhirkan khobarnya. Illa idza kana al-khobar dorob atau jar majrur. Kecuali khobarnya dorob atau jar majrur. Fa innahu la yalzamu ta'khiruhu wa tahta hadha qisman. Sesungguhnya dia tidak wajib di depan, diakhirkan. Dan di bawah perkara ini ada dua pembahasan, dua pembagian. Ahaduhuma salah satunya. Annahu yajuzu taqdim wa ta'khiruhu. Boleh dikedepankan atau diakhirkan. Wadhalika demikian itu contohnya laita fiha ghairul badi atau laita huna ghairul badi. Al-badi artinya al-bakir. Itu sombong atau tidak sopan. Fayajuzu taqdim fiha wa huna. Boleh diawalkan fiha dan hunanya. Paham kan? Ala goir atas goir. Wa ta'khirihima anha. Dan boleh juga diakhirkan. Paham kan? Boleh. Ini keadaan pertama. Boleh dikedepankan, boleh juga apa? Diakhirkan. Karena dorob dan jar majrur. Wasan yang kedua, annahu yajibu taqdimuhu. Yang kedua, wajib malah khobarnya dikedepankan. Paham ini? Lihat nah, laita fid dari sohibuha. Itu karena laita fid dari sohibaha. Karena pada isinya ada domir yang bersambung dengannya yang kembali ke mana? Ke bagian khobarnya. Fala yajuz ta'khir fid dar. Kalau ini tidak boleh diakhirkan fid darnya. Li alla yauda domir ala muta'akhir lafdha wa rutbah. Supaya domirnya tidak kembali kepada yang diakhirkan lafaz dan kedudukannya. Wala yajuz taqdim ma'mul khobar alal isim. Tidak boleh pula ditakdim, dikedepankan ma'mul khobar daripada isimnya. Idza kana ghairu dzarf wala majrur. Kalau dia bukan dzarf, tidak pula apa? Majrur. Masya Allah. Beda kalau kana ya. Kalau kana dan saudari-saudarinya bebas walaupun bukan dzarf atau majrur. Kenapa? Karena mereka katakan beramalnya fi'il itu lebih kuat daripada beramalnya huruf. Paham ini? Nah, kalau ini enggak. Dia bilang enggak boleh. Nah, inna zaidan akilun to'amak. Kalau yajuz tidak boleh inna to'amaka zaidan akilun. Tidak boleh, apalagi itu. Karena ma'mulnya yang jauh. Wakadhalika in kana al-ma'mul darb atau jar majrur. Demikian pula kalau ma'mulnya darb atau jar majrur katanya. Nah, inna zaidan watikun bik atau jalisun indak. Fala yajuz taqdimul ma'mul ala ism. Kalau tadi kan khobarnya kan berupa darb atau majrur boleh. Kalau ma'mulnya tidak boleh katanya. Fala taqul inna bika zaidan watikun atau inna indaka zaidan jalisun wa ajazahu ba'duhum. Tapi sebagian mereka apa? Membolehkan. Tapi ini untuk ma'mulnya, Ini diambil oleh khobar. Wa ja'ala minhu qawluhu, dia jadikan termasuk darinya ucapannya penyair. Fala talhani fiha fa inna bihubbiha aho kamu sobul qalbi jamun balabiluhu. Mana dia? Fa inna bihubbiha akhoka musobu. Musobu sebagai apanya? Khobarnya kan akhok isimnya. Terus bihubbiha makmulnya. Makmulnya siapa? Musob. Dipahami? Boleh katanya sebagian mereka dengan dalil syair ini. Kemudian berikutnya kata beliau rahmallah wa hamzu in naftah lisaddi masdari masaddaha wa fi siwa daksir. Kemudian kata beliau di bait berikutnya yaitu di bait 177. Ya. Wa hamza in naftah dan fathahlah hamzanya inna, itu antum baca apa?
anna. Lisaddi masdar masaddaha. Ya. Jika ini syaratnya. Ya. Jika masdar dapat menduduki tempatnya. Dan jika masdar, lisaddi masdar, jika masdar sad bisa menduduki masaddaha, tempatnya. Fi wa fi siwadaka iksir. Pada selain itu maka kasrokanlah. Yaitu ini belum berbicara tentang keadaan inna. Dia dibaca inna selalu atau boleh dibaca apa? Anna. Kata beliau inna laha satu ahwal. Inna itu memiliki 3 keadaan. Pertama wujubul fathi, wajib baca fathah anna. Wa wujubul kasri, wajib baca kasro inna. Wa jawazul amroin, boleh 2. Ini sudah dibahas bahkan di mutammimah. Paham kan? Boleh 2. Fayajibu fathiha idza quddirat bi masdar. Maka wajib di fathah kalau ditakdirkan masdar. Kama idza waqa'at fi mawdi'i marfu'in fi'lin. Sebagaimana kalau dia terletak di kedudukan marfu'nya fi'il. Nah, yu'jibuni annaka qa'im. Ini annaka qa'im berada dalam kedudukan rofa sebagai fa'ilnya apa? Fa'ilnya yu'jibuni. Maka di sini dibaca anna. Ai qiyamuka, yaitu takdirnya itu qiyamuka. Karena an bersama fi'il bisa ditakwil ke mana? Masdar. Au mansubihi, atau mansub. Kedudukannya mansub seperti arabtu annaka qa'im. Annaka qa'im apa kedudukannya? Jumlah ini. Fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Ai qiyamaka. Au fi mawdi'i majrur, atau berada dalam kedudukan jar bi majruri harfin. Jar dengan huruf. Nah contoh ajibtu min annaka qa'im. Karena memang kalau ada huruf jar maka dia dibacaan anna. Al min qiyamika. Wa inna maqala lisaddi masdarin masaddaha. Karena masdar menduduki kedudukannya. Maksudnya itu bisa ditakwil ke mana? Ke masdar. Lam yakul lisaddi mufrodihi masaddaha. Dia belum tidak bilang karena mufradnya menduduki kedudukannya. Kenapa? Li'annahu qad yasuddul mufrad masaddaha wa yajibu kasruha. Karena ada satu keadaan kadang mufrad menutup tempatnya tapi dia wajib di kasro. Nah contoh ya. Donantu Zaidan innahu qaimun. Ini kan innahu menduduki kedudukan maf'ul tsani. Paham kan? Fahadi yajibu kasruha. Ini wajib katanya kasro. Kenapa bisa? Wa in sadda masaddaha mufrad. Walaupun mufrad menutupi tempatnya. Kenapa bisa nasab? Diroba. Li'annaha fi mawdi'il fil mawdi'il maf'ul tsani. Kan dia di sini berada dalam kedudukan maf'ul tsani. Dan dia di sini berada dalam kedudukan maf'ul tsani, lakin la tuqaddar bil masdar. Itu masalahnya. Paham ya? Akan tetapi dia tidak ditakwil ke mana? Ke masdar. It la yasih. Karena tidak cocok dikatakan donantu Zaidan qiyamahu. Dipahami? Itu masalahnya. Jadi syaratnya tadi itu harus bisa ditakwil ke mana? Ke masdar. Artinya kalau tidak bisa, tidak jadi. Iya. Fa illam yajib takdiruha bi masdar, maka lam yajib fatuha. Nah, kalau tidak wajib ditakdirkan ke masdar, maka tidak wajib pula apa? Fathah. Bal tuksar wujuban, bahkan dia dikasroh secara apa? Wajib. Au jawazan, atau secara boleh. Alla anna alama sanubayyinu wa tahta hada kisman. Atas apa yang kami akan jelaskan nanti, karena ada nanti tempat wajibnya di kasroh. Ini kan baru tempat wajibnya apa? Di fathah. Wa tahta hada kisman, dan di bawah pernyataan ini ada 2 jenis. Ahduma, salah satunya wujubul kasr. Ada yang wajib di kasroh, watani jawazul fath wal kasroh. Bolehnya fathah dan boleh juga apa? Kasroh. Fa'asyara ila wujubil kasr biqaulihi. Beliau isyaratkan kepada yang wajib di kasroh dengan ucapannya. Beliau isyaratkan dengan yang wajib di kasroh dengan ucapannya. Beliau bilang, faksir filip tidak wafibat isilah. Wahai itu, inna liyaminin mukmilah. Au hukiyat bil qawli au halat mahal
halin kazurtuhu wa inni du amal. Kasaru min ba'di fi'lin ulliqa billami ka'lam innahu ladu tuqa. Ini dijelaskan di sini ya, tempat-tempat yang wajib di kasroh. Indah. Pertama kata beliau rahimahullah, waksir filip tidak. Kasrohkan dia ketika dia berada di mana? Di ibtida. Apa di ibtida? Di awal kalimat. Iya. Satu. Wafibat isilah. Demikian pula jika dia berada di awal jumlah sebagai sila. Misalnya ada mausul, kemudian ada inna. Di situ kalau dia masuk di sila, maka dia dibaca apa? Inna. Tidak dibaca anna. Itu tempat kedua. Itu tempat kedua. Dia. Jadi kurang terjemahnya seperti Filip tidak satu, wafibat isilah beda. Dan pada permulaan jumlah yang menjadi apa? Sila. Wahai itu. Ya. Inna liyaminin mukmilah. Dan ketika inna menyempurnakan sumpah. Artinya kalau dia terletak setelah sumpah. Seperti wal asri. Dibaca apa setelahnya? Innal insana lafi khusrin. Baca inna setelah sumpah. Au hukiyat bil qaul. Atau dia setelah kata atau dihikayatkan dengan qaul. Ada qala, yaqulu, maka dibaca apa? Inna. Au halat mahalla hal. Atau dia menduduki kedudukan hal. Ini keberapa itu? Kelima. Menduduki kedudukan hal. Kazurtuhu wa inni du amal. Wa inni itu jumlah halia. Paham? Maka yang dibaca apa? Inni. Wa kasaru min ba'di fi'lin ulliqa. Masya Allah. Juga mereka mengkasro dia. Juga mereka mengkasronya setelah fi'il yang ditaklik. Bilam. Setelah fi'il yang ditaklik dengan lam. Lamul ibtida. Paham ya? Setelah fi'il yang ditaklik dengan lam. Tahu ditaklik? Yang batal amalannya secara lafaz, tidak secara taklik di pengertian taklik sebelumnya, di kitab sebelumnya. Batal amalannya secara lafaz, tidak secara mahal. Di mana kita dapat di taklik? Di pembahasannya donna dan saudari-saudari. Iya. Ka'lam seperti ketahuilah innahu ladu tuqa. Ketika masuk ladu, karena ini lamul ibtida. Paham ini? Maka dibaca apa? Innahu. Ini 6 tempat. Iya 6 tempat. Yang disebut oleh penulis rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, fadzakara annahu yajibul kasr fi sittati mawadi. Maka beliau sebutkan wajib kasr pada 6 tempat. Mudah sekali ini. Al-awwal, pertama, idza waqa'at inna ibtida, ai fi awalil kalam. Kalau inna terletak di awal kalimat. Nah, inna zaidan qaimun. Wala yajuzu wuqu'ul maftuhah tidak. Tidak boleh yang di fathah itu ada di awal. Fala taqul annaka fadilun indi. Tidak boleh. Bal yajibu ta'khiruha. Bahkan wajib di ta'khir, diakhirkan kalau antum mau baca anna. Fataqul indi annaka fadilun. Paham kan? Wa ajaza ba'duhum libtida' biha. Tapi sebagian mereka membolehkan juga. Jadi selalu ada yang keluar ya. Sebagian. Jadi yang kita pelajari berarti itu di awal, itu mayoritasnya. Paham kan? Karena selalu ada sebagian yang menyelisihinya. Ya. Atau yang kedua, antako inna sodr sila. Inanya berada di awal sila. Silatul mausul maksudnya. Nah, ja'al ladhi innahu qa'im. Kalau dia berada di awal sila, maka masuk di kasroh. Wa minu qawlu ta'ala, di antaranya firman Allah Ta'ala, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu. Paham kan? Lihat. Ma inna berada di mana itu? Di awal sila. Karena ma di sini isim mausul. Asal yang ketiga, antako jawaban lil qasam. Dia terletak sebagai jawaban sumpah. Wa fi khabari halam, dan pada khabarnya ada apa? Lam. Nah wallahi inna zaidan laqaimun.
Wa sayakil kalam ala hada. Ala dalik. Akan datang pembicaraan lebih luas lagi atas hal ini. Arabin gambar antakau fi jumlatin mahkiyatin bil qaul. Dia terletak setelah jumlah yang dihikayatkan dengan qaul. Diawali oleh kata qaul. Nah, qultu inna Zaidan qa'im. Qala ta'ala, qala inni abdullahi liha. Setelah kata qala, fa illam tuhka bi, kalau tidak dihikayatkan dengan qaul, bal ujri al qaul majrad don, bahkan qaul itu diperlakukan seperti makna don, maka futihat, maka dia di fathah. Contohnya, atakulu anna Zaidan qa'im. Ini atakulu bukan takulu bermakna berkata. Di sini maknanya apa don? Apa kamu menyangka bahwa Zaid apa? Berdiri, kalau ini di fathah. Al-qamis yang kelima, antako fi jumlah fi maudil hal. Dia berada dalam jumlah, berada dalam kedudukan apa? Hal. Kakulika zurtuhu wa inni du amal. Wa minhu qawlu ta'ala kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Lihat, wa inna fariqan. Itu kedudukannya sebagai apa? Jumlah ini sebagai apa? Hal. Iya, hal. Wa qawlu syair, dan perkataan penyair. Ma a'toyani wala sa'altahuma wal ma a'toyani wala sa'altuhuma illa wa inni lahajizi karomi. Mana? Wa inni lahajizi. Itu jumlah apa itu? Fi mahalli nasbin hal. Dibaca ini. Itu yang kelima. As-sadis yang keenam. Antakwa ba'da fi'il min af'alil qulub. Dia terletak setelah fi'il dari af'alul qulub. Wa qad ulliqa anhal bilam. Telah dibatalkan amalan secara lafaz dengan alam. Iya kan? Sudah lihat pelajaran bahwa diantara yang membuat ta'liq ada apa? Lamul ibtida. Nah, alimtu inna Zaidan laqaimun. Lihat. Wa sanubayyinu hada fi babi dhannah. Dan kami akan menjelaskan ini dalam babnya apa? Dhannah. Karena masalah ta'liq, imal, ilgo, ini dibahas di mana? Di dhannah. Wa hadha ma dzakarahul musannif. Ini yang disebut oleh penulis. Wa urida alaihi annahu naqasa fi mawadi yajibu kasruha yajibu kasru inna fiha. Ini disebut oleh penulis dan dikritik beliau bahwasanya kurang tempat-tempat yang wajib dikasru inna. Sebenarnya ya tidak perlu dikritik. Mungkin yang belum maksud hanya itu dulu. Iya kan? Belum tidak mau menyebutkan apa? Seluruhnya. Tapi belum tambah di sini. Iya. Al-awwal belum tambah lagi. Jadinya berapa nanti ini? Dia tambah 3. Jadinya 9. Idza waqa'at ba'da ala. Betul kan? Ini sudah ada di mutammimah tapi tidak disebutkan oleh beliau. Paham kan? Kalau dia terletak setelah apa? Ala al-istiftahiyah. Istiftahiyah. Nah, ala inna Zaidan qa'imun. Wa minhu qawlu ta'ala ala innahum humus sufaha. Atau yang kedua in waqa'at ba'da haitu. Kalau dia terletak setelah apa? Haitu. Nah, ijlis haitu inna Zaidan jalisun inna. Asalid idza waqa'at fi jumlatin hiya khabar anismi aini. Kalau dia terletak di dalam jumlah sebagai khabar untuk isim ain. Isim ain maksudnya isim zat. Isim ain maksudnya apa? Isim zat. Nah, contoh. Zaidun innahu qa'im. Apa i'rabnya innahu qa'im? Fi mahalli raf'in khabarnya Zaid. Zaid isim apa? Isim zat. Dipahami ini ke yang ketiga. Paham ya? Cuman semua ini tidak perlu dikritik oleh dari beliau karena sebenarnya masuk dalam takbirnya. Kata beliau wala yaridu alaihi syai'. Sebenarnya tidak dikritik atas beliau sedikit pun. Jadi tadi wa urida alaihi dan dikritik. Artinya orang lain yang mengkritik. Terus Ibnu Malik bilang tidak dikritik beliau sedikit pun. Min hadhil mawadi dari tempat-tempat ini. Kenapa? Liduhuli tahta qoulihi karena masuk dalam ucapan beliau faksir fil tidak. Kasrolah ketika dia berada di awal. Ya kan Allah kan menunjukkan dia di awal. Paham kan? Hai itu juga menunjukkan dia di awal semuanya. Li'anna hadhihi innama kusirat likauniha awal jumlah mubtada biha. Karena semua ini dikasroh karena dia di awal jumlah, dia diawali dengannya. Paham kan? Selesai. Kemudian berikutnya lagi nanti insyaallah.
yang sisa wajahain. Sisa yang wajahain yang boleh di fathah dan boleh di kasroh.